Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfatin dengan NIM 2022A1A026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang materi yang disampaikan dalam beberapa pertemuan awal sampai terakhir. Ini dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Sebelumnya, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah LHK atau Linguistik Historis Komparatif. Pertemuan Senin 8 Maret, ada pertemuan ini mahasiswa semester 6 khususnya kelas A diminta untuk mengisi biodata yang dikirim oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai perkenalan awal antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa. Perkenalan ini berjalan dengan hangat walaupun ada sedikit canggung karena baru pertama bertatap muka dengan dosen yang sebelumnya belum pernah mengajar di kelas A. Pertemuan Senin 10 Maret membahas tentang bahasa yang memiliki rumpun yang sama, kemudian membahas perbandingan terkait dengan unsur-unsur yang menunjukkan keakrabatannya. Merekonstruksikan bahasa pada proto atau bahasa purba. Membahas dan mencari pusat-pusat penyebaran bahasa proto pada bahasa yang memiliki keakrabatan dan menentukan arah gerak migrasi yang telah terjadi. Pertemuan Senin 14 April membahas terkait buku yang pernah kita baca sebagai motivasi belajar dalam dunia akademik maupun organisasi. Dalam pertemuan ini pula dosen memberikan sedikit wejangan terkait pentingnya dalam membaca buku untuk membuka jalan pikiran. Pertemuan Senin 21 April membahas 4 bahasa Nusantara yang memiliki keakrabatan, yaitu bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. Akan tetapi perkembangan 4 bahasa tersebut akan menutup kemungkinan memiliki perbedaan dalam perkembangan karena secara peta wilayah keempat bahasa tersebut tumbuh dan berkembang dalam pula-pula yang berbeda dan berpisah jauh. Namun menurut analisis dan setelah melakukan perbandingan ditemukan banyak pemahaman fonetik, bentuk, dan makna dari 4 bahasa tersebut. Maka bisa disimpulkan 4 bahasa tersebut memiliki keakrabatan yang sangat kuat meski terdapat sedikit variasi masing-masing 4 bahasa tersebut. Selanjutnya pertemuan Senin 28 April. Pada pertemuan ini membahas terkait adanya rekonstruksi bahasa proto. Adanya rekonstruksi ini untuk mempertahankan bentuk tua dari suatu bahasa. Selain daripada mempertahankan bentuk tua dari suatu bahasa, terjadi rekonstruksi ini membantu dalam memperkembangkan kembali bentuk tua dari suatu bahasa tersebut. Selanjutnya pertemuan Senin 5 Mei membahas terkait pemanfaatan linguistik historis komparatif dalam pemetaan bahasa-bahasa Nusantara. Bahasa memiliki catatan sejarah yang perlu diperhatikan dan dianalisis untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bahasa dari masa ke masa di wilayah, dan lewat studi linguistik historis komparatif kita bisa mengetahui banyak bahasa yang memiliki keakrabatan meski tumbuh dan berkembang pada suatu wilayah yang berbeda. Selanjutnya, pertemuan Senin 19 Mei. Pada pertemuan ini hanya melakukan diskusi ringan dengan saudara Taufik Ibrahim dan saudara Putri Hafizah untuk menggali pengalaman dalam lingkup kelas riset dan dalam lingkup kegiatan sekelas internasional. Pertemuan Senin 26 Mei membahas bahasa Sasak yang memiliki kesamaan dengan bahasa Sumbawa dari segi kosakata dan struktur. Tidak hanya bahasa Sumbawa yang akan tetapi bahasa Jawa juga memiliki kesamaan dalam tingkatan tutur Sasak. Adanya kesamaan tersebut cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa bahasa Sasak, Sumbawa, dan Jawa memiliki keakraban yang sangat jelas. Peran linguistik komparatif. Linguistik historis komparatif berperan penting dalam mempertahankan bahasa asli karena membela pemahaman tentang sejarah bahasa. Perubahan yang terjadi dalam hubungan keakraban antara bahasa, pemahaman ini membuat dalam upaya melestarikan bahasa asli. Sekian dan terima kasih.